Diabetes bukan sekedar penyakit gula, melainkan pintu masuk berbagai komplikasi serius, termasuk masalah pada jantung. Risiko penyakit jantung pada penderita diabetes jauh lebih tinggi dibandingkan orang tanpa diabetes, terutama bila tak mengontrol kadar gula darah. Seperti artis Fahmi Bo yang baru-baru ini beredar di media sosial, diketahui bahwa ia menderita diabetes dengan kadar gula yang pernah mencapai 480 mg per desiliter, dan kondisi kesehatannya kini semakin memburuk. Komplikasi itu tidak hanya mempengaruhi metabolisme, tapi juga kondisi pembuluh darah, tulang, serta organ vital lainnya. Bahkan, baru-baru ini Fahmi Bo dilaporkan mengalami serangan jantung dan harus dirawat intensif di rumah sakit. Kisahnya menggugah kita bahwa diabetes yang dibiarkan bisa menjalar menjadi beragam komplikasi. Lalu benarkah demikian? Apakah gula darah tak terkontrol bisa sebabkan komplikasi serius? Lantas bagaimana pencegahannya? Hidup Sehat hari ini akan membahasnya bersama Dr. Wismandari, spesialis penyakit dalam konsultan metabolik endokrin dan diabetes. Yuk kita simak di studio Hidup Sehat hari ini. Halo, selamat pagi pemirsa Hidup Sehat. Senang sekali kembali menemani Anda di program Kesehatan TV One bersama saya Margareta Novita. Nah pemirsa, hari ini kita mau membahas penyakit yang sering disebut silent killer, di mana penyakit ini bisa membawa komplikasi yang parah. Nah, penyakit apa itu pemirsa? Adalah diabetes. Hari ini kita mau kupas tuntas bersama narasumber kita yang ada di studio. Sudah ada Dr. Wismandari, dokter spesialis penyakit dalam, konsultan endokrin, metabolik, dan diabetes. Nah, dokter selamat pagi. Apa kabar dokter? Dokter, tadi kita lihat informasi mengenai aktor Fahmi Bo yang terkena diabetes, namun sebelumnya dia juga obesitas nih dok. Sebenarnya seberapa bahaya diabetes ini dan kemudian apa yang memperparah diabetes? Baik, saya rasa pertanyaannya bagus banget untuk mengarahkan para pemirsa seberapa penting sih dalam menjaga badan kita ini. Jangan sampai kayak, maaf jadi contoh nih ya, Mas Fahmi Bo. Pada dulu salah satu idola saya waktu nonton waktu masih muda tuh ya, Mas Fahmi nih gitu. Jadi ternyata kalau tadi nyebut silent killer diabetes, ada lagi satu istilah nih, mother of diseases. Jadi ibunya penyakit-penyakit. Wow, itu dulu itu sebenarnya katanya tuh diabetes gitu. Tapi sekarang kita mundur nih, Mbak Margaret. Ternyata obesitas lah mother of diseases. Jadi sebenarnya dari kasus Fahmi Bo ini kita bisa belajar obesitas lah penyebab dari awal banget sakitnya Mas Fahmi ini. Kemudian menjadi diabetes, diabetes menjadi jantung. Oke, jadi buat orang-orang yang obesitas itu sangat penting ya dok untuk mengecek kandungan gula di dalam tubuh. Betul, sangat-sangat penting. Kadang-kadang ada orang nyebutnya nggak apa-apa gemuk, yang penting sehat. Maaf banget, tapi sebenarnya nggak ada istilah gemuk itu sehat. Gemuk apalagi sampai obesitas tuh nggak ada yang sehat. Mungkin kesannya sehat, tapi kalau kita lihat laboratoriumnya, mungkin jangan-jangan ada sesuatu, salah satunya gula darah ini. Gitu. Nah dok, ini kita ada fakta atau mitos. Baik. Penyakit diabetes ini dapat berujung komplikasi jika gula darah di dalam tubuh ini tidak terkontrol. Ini fakta atau mitos dok? Fakta, sangat fakta. Tapi ada satu kenyataan lain. Ternyata walaupun terkontrol itu juga bisa kena komplikasi. Waduh, sedih ya gitu. Tapi kalau terkontrol kena komplikasinya kemungkinannya kecil ya. Kalau nggak terkontrol kemungkinan kena komplikasinya jauh lebih besar. Gitu. Dok, apa saja yang bisa menjadi komplikasi dari penyakit diabetes ini? Kan mayoritas orang Indonesia ini terkena komplikasinya seperti apa dok? Iya, kalau saya sebagai ahli endokrin ya, sering kali dapat pasien tuh udah di ujung, yaitu udah komplikasi. Padahal komplikasi diabetes tuh banyak. Kita bagi dua. Yang satu itu mata, misalnya ya, dari mata, kemudian ginjal dan juga ke saraf. Yang satu lagi bagian yang pembuluh darah besar, ini tadi Mas Fahmi ini, ke jantung, ke stroke, ke kaki, maaf bisa sampai amputasi. Nah itu jadi sering kali datang ke kita tuh, ke kami ini jadi sudah dalam kondisi kena komplikasi. Padahal pengennya kena diabetesnya ya udahlah gitu ya, tapi jangan sampai kena komplikasi. Lebih bagus lagi saat obesitas jangan sampai kena diabetes. Lebih bagus lagi gitu. Nah dok, bagaimana jantung ini bisa terpengaruh dari gula darah tinggi dok? Ya. Jadi gula darah yang tinggi itu akan menyebabkan kelainan di pembuluh darah. Baik pembuluh darah yang besar-besar ya, atau pembuluh darah kecil-kecil. Jadi badan kita ini ada dua macam nih, ada yang besar ada yang kecil gitu ya. Nah, kenapa bisa ke situ? Ya kan gulanya ngalir di pembuluh darah tuh. Dengan banyaknya gula darah di pembuluh darah itu menyebabkan banyaknya gula di pembuluh darah itu menyebabkan pembuluh darahnya terjadi inflamasi atau peradangan. Nah, bayangin kalau kita luka tuh ya. Luka tuh kan meradang. Ya lukanya jadi susah sembuh kalau peradangannya terus-terusan ada.
Sama dengan ini, di pembuluh darah itu terjadi peradangan terus. Lama-lama peradangannya bisa menjadi merusak organ tersebut. Kan pembuluh darah ada di berbagai organ ya. Jantung, itu isinya pembuluh darah semua itu. Jadi kalau pembuluh darahnya rusak karena gula darah tinggi, ya kena serangan jantung. Pembuluh darahnya di otak, ya dia kena stroke. Pembuluh darahnya kena di kaki, dia bisa amputasi. Jadi intinya adalah gula ini akan masuk ke pembuluh darah dan merusak semua pembuluh darah di semua organ. Jadi komplikasinya bisa kemana-mana. Oh, jadi banyak sekali ya dok ya yang bisa terkena komplikasi ini ya kemana-mana gitu ya dok ya? Semuanya, dari ujung rambut sampai ujung kaki bisa kena. Oke, nah dok, ini ada pertanyaan lagi, apa sih dok olahraga yang cocok untuk penderita obesitas? Tapi dokter jangan dijawab dulu, kita akan kembali setelah usai jeda berikut. Gaya hidup tidak sehat dimulai dari usia muda dapat mempercepat munculnya gejala diabetes. Gejala diabetes pada usia muda biasanya berkembang perlahan dalam kurun waktu berbulan-bulan hingga tahunan. Akibatnya, gejala seringkali baru terdeteksi saat menjalani pemeriksaan medis rutin. Diabetes kini banyak ditemukan pada usia muda, bahkan di bawah 40 tahun. Untuk itu, kenali yuk ciri dan gejala diabetes di usia muda hingga 40 tahun. Kasus nyata, diabetes menyerang bahkan sebelum usia 40 tahun. Diabetes di usia muda baru terdeteksi ketika pasien mengalami komplikasi, misalnya mengalami gangguan syaraf. Menurut data Global Indonesia, saat ini Indonesia menempati peringkat kelima di dunia untuk jumlah kasus diabetes. Tercatat dalam kurun waktu dari Desember 2020 hingga saat ini terdapat sekitar 600 pasien diabetes berusia 20 hingga 40 tahun. Selain itu, kenali jenis diabetes tipe 1 dan tipe 2 yang memiliki gejala yang hampir sama, meskipun pemicunya berbeda. Menderita diabetes tipe 1 lebih mungkin mengalami penurunan berat badan secara drastis. Tanda yang harus diwaspadai ialah mudah lapar, mudah haus, disfungsi ereksi bagi pria, pandangan kabur, lemahnya kekuatan otot, menurunnya gairah seksual, mudah lelah, mood swing, dan meningkatkan jumlah urin saat buang air kecil. Untuk terhindar dari kasus diabetes, lakukanlah pemeriksaan dini sebagai cara terbaik untuk mencegah diabetes saat usia muda. Tes sederhana seperti tes toleransi glukosa, gula darah sewaktu, gula darah puasa, dan HbA1c dapat membantu menemukan risiko diabetes sebelum komplikasi muncul. Meningkatkan konsumsi makanan bergizi seperti meningkatkan konsumsi serat dari sayur, buah-buahan, kacang-kacangan, dan biji-bijian, serta olahraga secara teratur ya. Karena obesitas adalah faktor risiko utama diabetes tipe 2. Penting untuk menjaga berat badan agar tetap ideal. Terima kasih pemirsa, masih di Hidup Sehat. Nah, kita mau melanjutkan perbincangan kita tadi ya dok, mengenai olahraga apa yang dianjurkan untuk penderita diabetes. Kemudian apakah olahraga ini bisa mengurangi kadar gula darah dalam tubuh nih? Silakan dok. Betul. Jawabannya betul, yang kedua dulu ya. Jawabannya betul, bisa mengurangi kadar gula darah, bahkan bisa mencegah seseorang dari yang pre-diabetes menjadi diabetes gitu ya. Jadi olahraga ini intinya manfaatnya sangat besar. Olahraga macam apa? Yang pertama olahraga yang aerobik. Aerobik itu artinya seperti jalan, lari, sepeda, berenang, itu yang olahraga aerobik. Itu diusahakan 3-5 kali seminggu. Tapi di sela-sela itu sangat dianjurkan juga olahraga yang strengthening, olahraga yang seperti nge-gym ya tadi sempat ngobrol juga gitu. Tapi bukan nggak usah ngangkat yang kayak aderai gitu, nggak usah. Kalau kayak kita mungkin yang lucu-lucu aja 2-3 kilo ya, dok, ya. Intinya menguatkan otot-otot. Jadi itu dikombinasi dua olahraga itu. Nah pemirsa, ini tadi sudah dibilang sama narasumber kita untuk olahraga. Nah, sekarang ada fakta atau mitos dok, kadar gula tinggi ini dalam kurun waktu yang lama bisa menyebabkan kerusakan pembuluh darah dan saraf jantung. Ini fakta atau mitos nih dok? Fakta. Tadi sebenarnya udah dijelasin juga tuh ya sedikit ya gitu, bahwa kelainan pada diabetes itu komplikasi jangka panjangnya diakibatkan kelainan di pembuluh darah. Jadi pembuluh darah itu ada di mana-mana. Nah, salah satu organ terpenting di tubuh kita adalah jantung, sehingga kalau kelainannya secara jangka panjang gulanya nggak terkontrol, memang larinya ke pembuluh darah jantung. Nah, pembuluh darah jantung ini bisa menyebabkan bisa gagal jantung, bisa jantung koroner, yang ujungnya bisa mengakibatkan kematian. Nah, angka kematian diabetes itu sekitar 70%-nya diakibatkan sakit jantung. Jadi itu yang terbesar gitu. Nah, yang juga berat bisa menyebabkan kematian adalah di kepala, yaitu stroke, pembuluh darah di otak. Jadi bisa menyerang ke berbagai titik juga ya dok ya? Betul. Nah dok, kalau misalnya kita ini tidak konsultasi atau tidak
pernah ngecek gula darah. Ini ada nggak sih dok gejala-gejala yang kita rasakan ketika gula darah dalam tubuh ini lagi tinggi? Oke. Sayangnya waktu gulanya tinggi-tinggi sedikit gitu ya, tapi udah nggak normal nih sebenarnya, itu nggak ada gejala gitu. Oh gitu dok? Nggak ada gejala, makanya perlu banget cek dan recheck. Artinya secara berkala, apalagi kalau orangnya punya faktor resiko seperti gemuk tadi gitu ya. Nah kalau udah tinggi sekali sampai 300 misalnya, nah baru ada gejala. Gejalanya tadi sebenarnya udah disebutkan, 3P kalau istilah kita. Poliuri, polidipsi, polifagi. Lapar terus, pipis terus, dan haus terus. Dan ini buat perempuan-perempuan jangan keburu senang, tiba-tiba berat badannya turun sendiri. Biasa cewek-cewek seneng ya. Iya gitu. Sih seneng sih dok, karena tiba-tiba langsing gitu ya. Padahal nggak diet, nggak apa gitu. Tapi beratnya turun disertai gejala 3P tadi. Nah itu sangat mungkin gejala diabetes, hati-hati. Nah dok, ngomong-ngomong soal komplikasi nih, selain jantung, ada nggak sih dok organ lain yang sering sekali terkena komplikasi akibat diabetes ini? Banyak ya sebenarnya. Kalau mau dibilang semua organ, tadi saya udah katakan sebenarnya semua ada. Tapi kita sebut yang paling sering-sering aja ya. Dan ini memang komplikasi utama dari diabetes, yaitu mata. Mata bisa buta. Penyebab kebutaan paling tinggi di dunia adalah dari diabetes dan hipertensi, dua deh ya. Kemudian yang kedua bisa terkena ginjal, yang kita pernah dengar mungkin istilah hemodialisis atau cuci darah. Itu kita tentu nggak mau. Penyebab tertinggi untuk di mana-mana itu adalah diabetes dan hipertensi lagi, untuk bisa menjadi orang cuci darah. Yang berikutnya adalah suka dengar kaki kesemutan, kebas-kebas. Itu pada diabetes, itu kelainan saraf. Yang paling sering memang di kaki atau di ujung-ujung kaki, tangan atau kaki. Yang berikutnya tadi sudah disebutkan berkali-kali nih, yaitu stroke, serangan jantung atau gagal jantung, dan pembuluh darah di kaki sehingga luka susah sembuh. Suka dengar ya? Iya, nah, syukur-syukur lukanya walaupun lama tapi sembuh. Ada juga udah lama, mohon maaf, akhirnya diamputasi. Itu juga di rumah sakit kami itu tidak jarang gitu ya. Jadi hati-hati tuh gitu. Nah dok, ini ada fakta atau mitos lagi dok. Komplikasi akut bisa muncul kapan saja saat gula darah di dalam tubuh ini sangat tinggi. Ini fakta atau mitos? Betul. Mungkin saya jelaskan dulu ya secara garis besar. Komplikasi diabetes itu ada dua. Komplikasi yang akut, yang segera, dan komplikasi kronik. Yang tadi kita bahas termasuk tadi Mas Fahmi itu adalah komplikasi kronik, komplikasi jangka panjang ya. Nah kalau akut nih dia yang barusan ditanya, akut tuh yang segera terjadi. Kalau gula darah kita sekitar 300-an terus menerus, ya dalam jangka waktu dekat pun itu bisa terjadi namanya ketoasidosis. Gula darah tinggi bisa sampai nggak sadar dan akhirnya ujungnya kematian. Kematiannya bisa sampai 20%. Jadi ketinggian itu bisa nggak sadar meninggal, tapi jangan salah, dalam waktu pendek kerendahan juga bisa meninggal. Jadi ketinggian nggak baik, kerendahan juga nggak baik ya dok ya? Yang pas-pas aja. Yang pas-pas aja, yang tengah-tengah aja gitu ya dok. Nah dokter, fakta mitos ini berarti fakta ya, ini 100% fakta dok? Fakta. Nah setelah ini kita akan membahas ataupun menjawab pertanyaan dari netizen yang sudah komentar di Instagram @hidupsehattv1. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa, tetap bersama kami. Ya pemirsa, terima kasih masih di Hidup Sehat bersama kami. Nah dokter, tadi kita mau sambung pembicaraan kita ya, perbincangan kita soal penyakit diabetes. Nah sekarang kita mau menjawab pertanyaan dari para netizen yang sudah komentar di Instagram @hidupsehattv1. Ini ada beberapa pertanyaan yang sudah kita pilih dok. Bisa dilihat di belakang kita sudah ada 4 pertanyaan dok. Kita baca satu-satu dulu ya. Dari Day Cold Shaft, selamat pagi dok. Izin bertanya, bagaimana peran pola makan dan gaya hidup dalam mencegah komplikasi diabetes? Yang kedua dari Yopano _ Assalamualaikum, izin bertanya dok, penyakit apakah yang lebih rentan terjadi dari diabetes tersebut? Kemudian yang ketiga ada Razaan 740, selamat pagi dok, izin bertanya kalau orang suka makan yang manis dan minuman yang manis apakah bisa terkena diabetes dok? Mohon penjelasannya. Wah ini belum kita bahas tadi ya dok ya. Yang terakhir ada Hanum Sals _ izin bertanya dok, mengapa luka pada penderita diabetes lebih sulit sembuh dan berisiko infeksi serius? Nah dokter bisa dijawab ini dok pertanyaan netizen, silakan. Karena pertanyaannya banyak jadi kita jawabnya cepet-cepet aja ya. Boleh. Yang pertama itu jawabannya sangat bisa, sangat bisa. Jadi kalau kita ngomong pola hidup itu artinya olahraga dan pengaturan makan atau diet. Kalau dua ini dijalankan dengan baik, orang yang punya keturunan diabetes, bapak ibunya diabetes, bahkan dia bisa jadi nggak diabetes. Jadi jawabannya sangat bisa. Untuk mencegah jadi diabetes saja bisa, apalagi komplikasi. Ya.
Yang kedua, waalaikumsalam. Jadi jawabannya, saya jujur agak bingung nih. Penyakit apakah yang lebih rentan dari diabetes tersebut? Mungkin yang lebih parah kali ya dok, komplikasinya dok. Tadi sudah dijawab sebenarnya ya, tapi sedikit aja dok. Kalau diabetesnya aja, kesannya memang nggak ada gejala. Mungkin maksudnya itu ya, lebih jelek gitu ya. Jadi dari diabetes yang lebih jelek apa? Ya itu komplikasinya. Jadi kalau diabetesnya aja nggak ada rasa apa-apa. Gitu, ya. Selanjutnya nih dok. Ya, minuman makanan manis. Nah ini belum dijawab tadi dok. Ya, ini juga sesuatu yang salah. Seseorang yang suka makanan atau minuman manis tidak selalu jadi diabetes. Kebalikannya, orang yang nggak suka makan atau minum manis tidak selalu tidak menjadi diabetes gitu. Ya, karena sebenarnya makanan yang lebih bermakna itu ya selain manis juga, tapi makanan berlemak. Makanya orang-orang yang suka makan berlemak terus menjadi gemuk itu rentan diabetes. Jadi jangan khawatir, bukan soal manis-manis aja, makanan berlemak juga, asin banget juga, karena bikin orang jadi gemuk jadinya diabetes. Berarti gula darah itu bukan berarti makan gula ya dok ya? Bukan gitu. Jadi suka pada kesel, padahal gue kecap aja nggak suka gitu, sampai kayak gitu. Padahal bukan itu aja loh gitu, makanan berlemak, goreng-goreng, kerupuk, nggak itu juga. Lebih bahaya ternyata ya dok ya? Iya. Oke dok, pertanyaan terakhir ini pertanyaan lebih teknis nih dok. Ya. Diabetes ini sulit sembuh dari luka dan beresiko infeksi, seperti apa ini? Ya ini juga sering ditanya ya, kalau kita orang tuh suka bilang, saya nggak mungkin diabetes dok, luka saya bagus kok, sering sembuh, gampang sembuh. Ya itu bukan sesuatu yang pasti, tapi kalau gulanya tidak terkontrol, memang lukanya suka sembuh. Sukarnya kenapa? Di situ kan di pembuluh darah kita banyak gula, kalau banyak gula kuman seneng, jamur seneng gitu, sehingga kalau di kaki kita nih pembuluh darahnya kebuka, itu kuman sering ke situ, seneng ke situ, jadinya susah sembuh. Jadi susah sembuh karena tadi ya dok ya di situ ada banyak gula ya dok. Banyak gula, ditambah kondisi pembuluh darahnya juga nggak bagus karena tadi ya saya bilang ada inflamasi di seluruh pembuluh darah gitu. Nah dok, kalau misalnya orang diabetes sudah sampai ke tahap komplikasi, itu sebetulnya bisa diobati nggak sih dok atau seperti apa progresnya? Ya, jadi memang agak membebani pasien diabetes sebenarnya. Diabetesnya aja obatnya bisa macam-macam, bahkan bisa sampai suntik gitu kan ya. Ditambah kalau komplikasi ada obatnya lagi yang lain, sesuai komplikasinya apa gitu ya. Jadi memang obat diabetes tuh nggak pernah cuma satu aja. Karena diabetes biasanya banyak temennya, yaitu komplikasi atau komorbid atau penyakit penyerta. Jadi obatnya maaf bisa sampai 5, ada yang sampai 15 gitu. Double ya dok ya? Iya, double, triple gitu. Karena memang disesuaikan dengan kondisi penyakit penyertanya apa, komplikasinya apa. Nah ini terakhir dok, apakah penyakit diabetes ini ada tipsnya untuk mengurangi atau menghindari komplikasi yang terjadi nih dok? Baik, terima kasih Mbak Margaret. Jadi diabetes itu sebisa mungkin dihindari. Nah, kalau belum kena diabetes sebenarnya tindakannya sama, yaitu pola hidup sehat. Tadi terima kasih udah ada yang nanya ya gitu. Pola hidup sehat itu artinya olahraga yang rutin, kemudian makan makanan yang bergizi dan seimbang, kemudian cek gula darah dengan rutin walaupun tidak ada gejala apapun gitu ya. Dan usahakan selalu, ini juga penting walaupun susah saya tahu, yaitu hindari stres atau kelola stres dengan baik. Baik Dokter Wismadari, terima kasih banyak atas ilmunya, atas informasinya. Tadi kita sudah membahas banyak sekali dari gejala, kemudian juga komplikasinya, dan juga tipsnya tadi yang paling penting hidup sehat, pola makan dijaga, jangan makan makanan yang berlemak ya dok, dikurang-kurangin, olahraga rutin, menjaga berat badan, kemudian juga hindari stres ya dok ya, itu juga penting ya. Lupa satu lagi yang juga penting, jangan merokok. Kalau udah merokok stop aja. Kurangin merokok ya kalau bisa jangan gitu kalau ya dok bisa ya. Stop, yang belum mulai jangan mulai. Dan jangan lupa untuk periksa rutin juga ya dok, cek rutin gula darah. Nah dokter, terima kasih banyak atas waktunya, sehat selalu, dan pemirsa sudah 30 menit kami menemani Anda pagi hari ini, tapi jangan sedih, kami akan terus menemani Anda setiap hari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Saya Margareta Novita mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Indonesia hidup sehat.